Abednego AHY baru saja menangkap dan juga menyelesaikan kasus mafia tanah di Jawa Timur. Seperti apa tanggapan KSP? Baik, terkait dengan mafia tanah ini tentu kami mengapresiasi bahwa Pak Menteri dalam hal ini Pak AHY melanjutkan untuk penanganan mafia tanah. Memang kita tahu bahwa di dalam konteks pertanahan kita setidaknya ada 3 isu. Pertama itu yaitu isu berkaitan dengan konflik. Konflik ini yaitu terbuka antara A dan B, baik perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya pemerintah dengan perusahaan. Ini konflik. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan isu-isu terkait dengan legalitas, yaitu legalitas banyak sekali masyarakat kita belum punya legalitas. Dan kemudian yang ketiga itu yaitu mafia tanah itu sendiri. Kami memang di kantor staf presiden itu menerima lebih dari 1.200 aduan masyarakat dan memang juga banyak berkaitan dengan mafia tanah di dalamnya. Sebagaimana disampaikan apa yang ditangani oleh Pak Menteri, Pak AHY di Jawa Timur, ini merupakan satu hal yang menarik. Memang kita melihat bahwa sering sekali itu pemalsuan surat atau kemudian juga ada tanah-tanah yang masyarakatnya itu nggak punya surat, kemudian tiba-tiba muncul antara A dan B menggugat dan kemudian pengadilan memutuskan bahwa salah satu di antara A dan B itu adalah pemilik tanah itu. Sementara sebenarnya pemilik tanah itu adalah si C yang mereka nggak tahu menahu bahwa tanah mereka sedang diperkarakan di pengadilan. Nah ini memang kita tahu bahwa sejak awal Bapak Presiden sangat memberikan tekanan untuk bagaimana memberantas mafia tanah ini karena banyak sekali sebenarnya masyarakat kita yang dirugikan. Dan kalau kita lihat dari banyak kasus yang muncul itu tidak hanya kelas bawah yang dirugikan tetapi juga banyak masyarakat kelas menengah atas. Artinya persoalan ini merupakan satu hal yang meresahkan. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi kalau tidak kita berantas mafia tanah ini, maka kita akan berhadapan pada situasi lemahnya kepercayaan masyarakat kepada institusi yang mengurusi administrasi pertanahan di negara kita, dalam hal ini Kementerian ATR BPN. Oleh sebab itu langkah yang diambil oleh Pak AHY untuk meneruskan dan kemudian meletakkan komitmen di dalam menyelesaikan masalah-masalah mafia tanah ini sangat patut kita apresiasi. Baik Pak Abednego, bicara kepercayaan publik, kita tahu kasus mafia tanah ini berlangsung sudah cukup lama, artinya bukan 1 atau 2 tahun terakhir saja begitu. Tapi seberapa genting sebenarnya kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini dan langkah-langkah apa yang mungkin diharapkan KSP akan dilakukan oleh Menteri yang baru? Kalau terkait dengan ini tentu yang aduan-aduan itu harus ditindaklanjuti ya dengan secara sungguh-sungguh dengan dukungan sumber daya yang cukup. Kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, tapi kami melihat juga sering sekali kendala kita di pemerintah untuk melakukan penelitian, pengkajian lebih dalam gitu ya. Itu terbentur juga terkait dengan anggaran. Oleh sebab itu menyiapkan anggaran yang cukup, kemudian juga personil yang cukup, yang dalam hal ini personil yang mumpuni ya, yang paham tentang bagaimana seluk-beluk permainan pertanahan di bawah dan sekaligus juga pemahaman hukum pertanahan yang baik serta dana pengkajian yang cukup ini akan sangat membantu ya, karena kita tahu sering sekali munculnya seperti tadi disebutkan di dalam berita CNBC ini kan bahwa pemalsuan surat kuasa dan lain sebagainya. Ini sangat mungkin juga ada kelemahan dari sisi kami dalam hal ini pemerintah, yaitu melakukan cross check ya secara mendalam terkait dengan proses-proses pengajuan pengalihan hak misalnya. Ini juga merupakan satu hal yang penting untuk didapat perhatian dari kita. Kemudian juga bagaimana koordinasi antar kementerian lembaga, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan. Tetapi sisi lain, kita juga perlu untuk benar-benar memberikan ruang yang cukup di dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan pemberantasan mafia tanah ini. Karena kami juga mendapat laporan bahwa tidak sedikit masyarakat itu mengeluarkan komentar itu bahwa ya mafianya sendiri melibatkan orang-orang dalam pemerintahan. Itu sering sekali yang kami terima pengaduan-pengaduan dari masyarakat, di mana masyarakat melihat bahwa proses-proses penanganan selama ini atau proses-proses pengurusan sertifikat itu sangat administratif tanpa melihat bagaimana situasi lapangan dan seterusnya. Kami juga mendapat beberapa kasus seperti di Makassar, misalnya di Sumatera Utara, begitu termasuk yang banyak juga. Ini juga memang menuntut bagaimana tim yang ada ini juga benar-benar clean, anggaran yang cukup, personel yang mumpuni, serta ada supervisi yang memadai di dalam hal ini. Baik, tadi Anda sempat katakan yang dibutuhkan itu adalah anggaran dan juga personil yang cukup. Seberapa besar anggaran yang harus disiapkan untuk bisa memberantas kasus mafia tanah ini per kasus misalnya dan juga berapa banyak personil yang dibutuhkan?
Kami memang belum menghitung secara persis ya, tetapi kami sering sekali menemukan itu ketika ada aduan-aduan masyarakat itu, kami sering mendapat feedback dari masyarakat bahwa sering sekali itu sangat administratif pemeriksaannya, tetapi misalnya pengkajian di lapangan, kemudian melihat bagaimana para pihak dan lain sebagainya, bahkan investigasi bila perlu begitu ya dalam arti yang lebih dalam, ini memang sangat membutuhkan anggaran yang memadai gitu ya, dan kemudian juga terkait dengan personil. Sekarang sering sekali misalnya perkara-perkara itu hanya dilihat punya sertifikat atau enggak, gitu ya. Terus kemudian administrasi-administrasi kependudukan yang lainnya. Tapi sebenarnya apakah sertifikat ini di lapangan ini ada atau enggak, misalnya lokasinya diketahui enggak oleh yang melaporkan dan seterusnya. Nah ini sering sekali misalnya jangan kaget ketika di Indonesia ini ada banyak orang punya sertifikat nggak tahu tanahnya ada di mana. Jadi ini memang menjadi ruang-ruang di mana praktek-praktek mafia itu bisa berjalan ya, dan memuluskan rencana-rencana kegiatan mereka. Kami misalnya seperti di Makassar begitu menemukan kasus bahwa tiba-tiba tanah mereka itu sudah ada yang memiliki dan punya sertifikat yang sah gitu. Sementara ada keluarga yang mengatakan bahwa tidak pernah ada urusan administrasi apapun atau urusan perjanjian apapun dengan keluarga yang dimaksud. Nah ini hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa sering sekali ketika di dalam pengurusan administrasi pertanahan ini ketika semua lengkap, ini maka dinyatakan selesai dan kemudian sertifikatnya berproses. Nah ini praktek-praktek seperti inilah makanya kita perlu mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk bisa masuk ke dalam. Dan kita tahu kan bahwa ada praktek-praktek pemalsuan surat dan lain sebagainya. Untuk personil saya pikir ini perlu dipertimbangkan secara cukup baik, terutama di tingkat wilayah ya. Dalam hal ini Kementerian ATR BPN tidak hanya di pusat, tetapi juga kapasitas itu ada di tingkat Kanwil maupun juga di kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota. Nah sehingga ini nanti diharapkan bisa memberikan respon yang cepat. Kemudian juga dari sisi masyarakat ya, ini juga penting untuk kita perhatikan. Sering sekali masyarakat kita ketika punya sertifikat begitu ya merasa sudah aman begitu, tetapi perlu diperiksa kembali gitu ya, diperiksa kembali untuk bagaimana apakah tak surat-surat kita itu sudah ada yang mengklaim nggak di pihak lain. Makanya menjadi penting bagi kita terutama misalnya keluarga-keluarga yang mendapat warisan atau orang tuanya meninggal dan kemudian tidak ada satu proses administrasi tapi cukup hanya menerima sertifikat karena menemukan sertifikat di lemari orang tuanya atau lain sebagainya bahwa ini sertifikat otomatis ke keluarga, ini perlu diperiksa dengan sangat baik. Kemudian juga ketika misalnya membeli rumah ya apalagi dengan misalnya bahkan kami mendapat laporan misalnya ada pengalaman mereka membeli rumah di perumahan kemudian menerima sertifikat waktu si keluarga secara inisiatif memeriksakan sertifikatnya ke mana namanya ke BPN mengatakan sertifikat itu palsu gitu. Sementara uang mereka sudah dibayarkan untuk membeli rumah. Akhirnya ini kan praktek-praktek mafia yang juga terjadi. Artinya dari sisi pemerintah tentu perlu menyiapkan satu sistem kelembagaan dan kemudian juga personil serta anggaran yang memadai. Tapi dari sisi masyarakat juga memang perlu benar-benar mengambil peran aktif juga untuk selalu untuk memperhatikan aset-aset yang dimiliki, terutama juga aset-aset yang belum memiliki sertifikat, sehingga penting sekali bagi masyarakat untuk mengupayakan semaksimal mungkin untuk segera disertifikatkan tanahnya. Misalnya untuk bagi keluarga yang tidak mampu atau keluarga kelas bawah itu bisa mengikuti melalui PTSL begitu ya, yang juga ini program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau kemudian juga untuk yang lain itu segera menguruskan sertifikat tanahnya. Karena ini nggak bisa hanya kita mengatakan bahwa seluruh proses mengamankan dokumen legalnya masyarakat dan kepastian ini semata-mata di mana namanya di pemerintah, tetapi si masyarakat juga perlu untuk bisa mengambil peran aktif seperti saya katakan tadi, mulai dari mensertifikatkan, memeriksa kalau misalnya terjadi transaksi jual beli ke ATR BPN baik melalui membeli rumah dan lain sebagainya.